Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Berikan senyum yang termanis buat teman-teman kita. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Saya percaya di balik masker kita semua ada sukacita setiap kita. Amin. Kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan dan kita mau mengagungkan Dia Raja kita. Dia Tuhan kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di tempat kudus-Mu Tuhan, tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam-Mu. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan, tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Katakan lebih sungguh lagi. Ku masuk ke hati
tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat amin. Alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan, pujian. Engkau Tuhan, kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan, amin. Pujian, kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah Kau Tuhan, sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang menyembah-Mu, kami meninggikan Engkau Tuhan, kami mengagungkan Engkau di tempat ini. Engkau Allah yang kudus, Allah yang layak disembah. Biarlah semua yang bernapas memuji Dia, biarlah semua yang bernapas meninggikan Dia. Haleluya. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu, buat kemurahan hati-Mu bagi kami. Hiraralabaya sandana balabaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Dimuliakan, ditinggikan Yesus Tuhan.
yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, haleluya, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Saya katakan, oh dimuliakan Engkau di tempat ini. Muliakan, amin. Ditinggikan, Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya kasih dan kuasa-Mu menyertai setiap kami pagi hari ini. Kami boleh pulang nanti Tuhan dengan kekuatan baru yang daripada-Mu. Karena kami memuji dan menyembah Engkau senantiasa. Haleluya, setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya, berikan kemuliaan dan sorak-sorai bagi Allah kita. Sebab Tuhan itu baik, amin. Tuhan itu baik. Hanya Kau Tuhan milik kami di surga. Tiada yang dapat menyamai Engkau. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang meningini di bumi. Hanya Kau. Tak kuandalkan
surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Amin, saudaraku. Dia Allah sumber kekuatan kita. Yes. Hanya Kau milikku di surga. Oh, oh, oh. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sekali katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, oh, selamanya, selamanya. Allah sumber kekuatanku, haleluya. Dan kami mau masuk gerbang-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi Engkau lebih lagi Tuhan. Kami meninggikan Engkau lagi Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji di hati lo sangka kalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi disuka dengan sehati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab
lapangnya bersyukur dengan penuh pujian. Oh, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia timlah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, Dia pencipta segalanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji dia timlah sangkakala, musik dan tarian. Bersyukur di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, amin. Anugerahnya kekal selamanya. Anugerahmu kekal Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhanlah kekuatan dan mazmur kami. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku masang bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan tempat perlindungan. Bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kasih setiamu tidak pernah tidak pada kami Tuhan. Kasih-Mu tidak
Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku masih bersyukur bahwa cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yes Tuhan, kasih setiamu kekal bagi hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, berikan kemuliaan buat Tuhan lebih lagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Sekalipun musim berlalu, sekalipun keadaan berubah, kasih Tuhan tetap tinggal di dalam kita yang berharap dan bersandar kepada Yesus. Musim akan selalu berganti, Amin. kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Saya jemput batin ke diri saudaraku. Musim akan selalu berganti, yes. Kasih Tuhan tetap abadi, akan berubah sampai selamanya. Ku tetap
dan pelihara seumur hidup. Tuhan selalu menolong, selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Amin Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menjangkauku dan peliharaku seumur. Katakan sekali lagi, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sekali lagi katakan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Haleluya, haleluya. Musim boleh berganti, tahun boleh berlalu, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia yang mengenyangkan kita, Dia yang memelihara kita. Dia yang selalu menjagai kita, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu waktu yang indah kalau kami boleh bersama-sama berkumpul, memuji dan menyembah Engkau. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu setiap kami. Kan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan juga memberikan pengurapan yang dari surga, sehingga apapun yang disampaikan adalah isi hati-Mu, sehingga boleh membangun kami untuk hidup kami bertambah hari semakin serupa dengan Engkau, Yesus, Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur setiap kita yang siap untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara semua. Apa kabarnya hari-hari ini? Luar biasa, ada yang di sini. Yang sini biasa di luar. Yang di sini haleluya, luar biasa. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Ya, karena Allah kita Allah yang luar biasa. Amin. Haleluya. Tanpa terasa ya, kita masuki juga minggu yang ketiga ya, di dalam bulan Januari. Ya. Tahun 2022. Apa yang sebenarnya mau kita kerjakan di tahun yang 2022 ini?
refleksi apa yang kita dapatkan selama tahun 2021. Apakah kita orang yang berhasil? Atau kita pun banyak mengalami kegagalan, dan kegagalan. Tema tahunan kita diambil dari Filipi 1 ayat yang ke-27. Ya. Dikatakan Rasul Paulus mengungkapkan kerinduannya, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Nah, pertanyaannya, apakah sudah kita menggenapi ayat ini, bahwa hidup kita adalah hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus? Sharing firman Tuhan hari ini saya beri judul, Tuhan tidak pernah gagal. God never fails. Ya, di Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kedua, boleh ditampilkan Ayub 42 ayat yang kedua. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bagi yang percaya, berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Amin. Allah kita, Allah yang tidak pernah gagal. Apapun yang kita alami, apapun yang sedang kita alami, atau bahkan apa yang akan kita alami di hari-hari kita ke depan, Tuhan tidak pernah gagal. Bapak Ibu, manusia gagal. Apa yang membuat manusia gagal? Kegagalan manusia seperti apa? Boleh di next slide yang berikutnya. Nah, yang pertama, manusia gagal untuk mencapai keinginannya, kebutuhannya, atau cita-citanya. Ya, cita-cita duniawi, cita-cita jasmaninya. Manusia gagal. Ada yang gagal, ada yang berhasil. Mungkin di tahun yang lalu ada banyak di antara kita yang berhasil untuk mencapai cita-cita kita. Apa yang kita rindukan terjadi di tahun 2021, mungkin Tuhan juga sudah jawab setiap doa-doa dan keinginan kita. Kita berhasil untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan kita. Tetapi ada banyak juga orang yang gagal untuk mencapai apa yang dia rindukan di dalam kehidupan dia. Gagal. Oleh karena itu, biasanya di akhir tahun banyak orang merefleksikan kehidupannya dan kemudian ia membuat sebuah resolusi. Di tahun berikutnya, tahun 2022, aku ingin melakukan sesuatu. Supaya apa? Supaya apa yang aku butuhkan, apa yang aku rindukan, semuanya boleh terjadi, boleh digenapi, boleh dinyatakan di tahun yang baru. Nah, kegagalan manusia yang berikutnya apa? Dan ini yang tidak pernah, ya jarang sekali dipikirkan oleh setiap kita. Yang kedua, diklik. Manusia gagal untuk melakukan kehendak Allah. Kalau kayak tema kita dibuka dengan sebuah kata, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Apakah kita pernah berpikir dan kemudian kita membuat sebuah resolusi dalam kehidupan kita? Ya, aku mau Tuhan, tahun ini aku akan lakukan segala sesuatu untuk aku, hidupku berkenan dan berpadanan dengan Injil Kristus. Kita banyak berpikir mengenai kebutuhan kita. Kita banyak berpikir mengenai apa yang ingin kita kerjakan dan kita cita-citakan. Apa yang ingin kita capai. Tapi kita jarang berpikir apa yang ingin Tuhan capai terhadap kehidupan kita.
Dia ingin, kerinduannya adalah supaya hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus. Hidup kita sesuai, ya minggu yang lalu dikatakan layak. Ya, kita ini warga negara kerajaan sorga. Nah, apakah hidup kita, apakah kita pernah berpikir bahwa tahun ini adalah tahun yang Tuhan beri, kesempatan yang baru yang Tuhan beri untuk hidupku, mencerminkan bahwa aku adalah warga negara kerajaan sorga, bukan hanya warga negara Indonesia. Bapak Ibu, saudara-saudara semua, marilah kita mulai, ya, mendapatkan dalam kehidupan kita, di dalam perenungan kita setiap hari, supaya kita sungguh-sungguh nantinya pada saat kita melewati tahun 2022, hidup kita adalah hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Kita bukan gagal melakukan kehendak Allah, tetapi kita menjadi orang-orang yang berhasil. Karena kehendak Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Next, apa itu kegagalan, Bapak Ibu? Apa yang disebut kegagalan? Nah, disampaikan di situ, segala sesuatu yang menghalangi kita untuk apa? Untuk melakukan kehendak Allah. Kegagalan itu segala sesuatu yang merintangi kita, segala sesuatu yang menghalangi kita untuk kita melakukan kehendak Allah. Nah, hari-hari ini di tahun yang baru, maukah kita mulai berpikir apa sih yang menghalangi kita untuk kita berhasil melakukan kehendak Allah? Apakah fokus kita juga sungguh-sungguh fokus kita adalah Allah? Atau fokus kita adalah diri kita sendiri? Kebutuhanku, keinginanku, harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Bapak Ibu, mari kita merubah. Karena kalau jika masih ada hal-hal seperti itu, maka boleh dipastikan tahun ini pun kita akan gagal untuk melakukan kehendak Allah. Oleh karena itu mulai singkirkan, mulai korek, mulai introspeksi ke dalam kehidupan kita. Apa sih hal-hal yang menghalangi aku untuk aku melakukan kehendak Allah? Ya, fokus kita. Apakah pekerjaan kita? Apakah usaha kita? Atau mungkin bahkan keluarga kita mulai mengalihkan rinduan kita, hati kita untuk berpaling dari kehendak Allah yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita. Ya, Filipi 1 ayat yang ke-27. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Hendaklah. Dan camkan baik-baik di tahun ini, apakah kita mau untuk kita melakukan kehendak Allah. Yang kedua, apa itu kegagalan? Kalau tadi segala sesuatu yang menghalangi kita, kegagalan yang kedua adalah kegagalan adalah segala sesuatu yang menghalangi kita untuk apa? Menggenapi rancangan dan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Kalau tadi segala sesuatu yang menghalangi supaya kita dapat berhasil melakukan kehendak Allah. Yang kedua adalah segala sesuatu yang masih menghalangi, merintangi kita supaya hidup kita ini loh, hidup yang sebentar ini loh, hidup yang sementara ini
untuk kita sungguh-sungguh mengalami apa yang dinamakan rancangan dan rencana Allah yang besar itu nyata sungguh-sungguh di tahun ini, digenapi sungguh-sungguh. Kerinduanku untuk melayani misalnya, kerinduanku untuk lebih sungguh-sungguh, ya kemarin malam di komsel kami dikatakan ya sungguh-sungguh mengenal Allah. Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Bahkan dikatakan sungguh-sungguh mengenal Allah, atau belum. Nah, maukah kita tahun ini kita mau sungguh-sungguh mengenal Allah? Jauh lebih daripada tahun 2021. Mau kita sungguh-sungguh untuk menggenapi rancangan dan rencana Tuhan. Ya, Yeremia 29 ayat yang 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai saya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Ya, banyak pengusaha, banyak karyawan, ya, banyak pekerja juga, mungkin juga banyak pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, merasa bahwa tahun ini juga adalah tahun yang berat. Ya, memang mungkin itu yang akan terjadi. Tapi yakinlah bahwa Tuhan juga tetap memelihara kita. Janji-janjinya itu kita pegang, bahwa Dia tidak akan membiarkan kita. Karena itu mumpung masih bulan Januari, yuk kita merenungkan, ya, semakin hari semakin setia untuk merenungkan firman Tuhan, sehingga kita mendapatkan apa sih rancangan Allah yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupanku di tahun ini. Next, Bapak Ibu, ada dua jenis orang. Jika dia itu ingin berhasil di dalam kehidupannya untuk melakukan kehendak Allah dan menggenapi rancangan Tuhan yang ada di dalam kehidupannya, ada dua jenis orang. Yang pertama adalah orang yang merasa dirinya baik-baik saja, tidak peduli dengan kegagalannya. Yang saya maksudkan adalah kegagalan untuk melakukan kehendak Allah. Merasa bahwa, aku baik-baik saja, aku nggak gagal kok. Tetapi justru jenis orang yang seperti inilah, ya, yang nantinya juga akan gagal lagi, karena merasa dirinya nggak gagal. Sehingga apa? Nggak ada sesuatu yang harus diperbaiki dalam kehidupannya. Perkataannya, kata-katanya. Ya, saya banyak mau belajar karena kata-kata saya itu biasanya keras. Ya, langsung dung gitu. Banyak juga menyakiti orang mungkin. Saya harus berubah. Bukan hanya perkataan, tindakan saya misalnya. Apakah saya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan? Ataukah saya melenceng ke kanan? Atau saya melenceng ke kiri? Ya, kemarin di Komsel juga ya ada sharing, paling katakan tahun 2022 nggak mau ke kanan dan ke kiri. Saya bilang tetap berdoa, supaya apa? Supaya kita nggak jelungup ke depan, kata orang Jawa. Ya, nggak melenceng sih, nggak ke kanan, nggak ke kiri. Tapi kalau kita nggak hati-hati, kita tersandung terus kita delosor, jelungup gitu nama. Maka kehidupan kita, ayo. Nah, yang kedua adalah jenis orang yang kedua adalah
Orang yang menyadari kegagalannya dan berusaha dengan sungguh untuk keluar dari kegagalannya. Orang yang mana kita? Saudara dan saya, jenis orang yang mana? Orang yang merasa baik-baik saja? Atau orang yang menyadari bahwa aku harus terus bertumbuh, bahwa aku harus menjadi semakin hari semakin dewasa dalam Tuhan. Karena hidupku, aku mau menggenapi rancangan dan rencana Allah di dalam kehidupanku. Aku mau supaya aku dapat hidupku berpadanan dengan Injil Kristus. Bapak Ibu, ada satu tantangan bagi setiap kita. Maukah kita untuk kita melakukan apa yang Tuhan mau lakukan? Yang berikutnya, next, apa yang membuat kita gagal? Ya, mulai berpikir Bapak Ibu. Mulai mengintrospeksi, apa sih yang membuat aku gagal? Tapi saya utarakan satu aja. Silakan diklik. Kita lebih menuruti kehendak dan ego kita dibandingkan dengan kehendak Allah. Yang penting saya harus nomor satu. Yang penting saya harus menjadi yang terkemuka. Yang penting saya harus lebih dikenal lagi oleh banyak orang. Itu baik, itu bagus. Tapi kalau Tuhan gak kenal kita, itu yang bahaya Bapak Ibu. Orang lain boleh kenal kita, seluruh dunia boleh mengenal kita dan acungkan jempol bagi kita. Tapi kalau Tuhan bilang enggak, itu yang bahaya. Jangan sampai. Yang berikutnya, ada beberapa penyebab mengapa kita gagal. Yang pertama, kita gagal karena kita tidak berjaga-jaga dan berdoa. Bagaimana kehidupan kita hari-hari ini? Apakah kita tetap berdoa? Apakah kita tetap berjaga-jaga? Ya, ada beberapa ayat Matius yang ke-26 ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berjaga-jaga terus, berdoa terus. Karena pencobaan itu begitu dekat dengan kita. Dan kalau kita tidak berjaga-jaga dan kita nggak berdoa, maka sudah dipastikan kita jatuh. Benar atau benar? Yang kedua, di Markus 14 ayat 38 sama. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Diingatkan terus. Matius mengingatkan kita. Markus mengingatkan kita. Yang berikutnya Lukas 22 ayat 46. Ya, Tuhan Yesus mengatakan begitu. Kenapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berjaga-jaga maksudnya apa? Bangun, bangkit. Jangan jadi orang yang tidur, santai-santai aja dalam kehidupannya. Maksudnya untuk melakukan kehendak Allah. Usaha kita boleh berlipat-lipat lebih besar untuk melakukan apa yang kita cita-citakan. Tapi bagaimana? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengerahkan seluruh kemampuan kita untuk kita dapat melakukan kehendak Allah? Dan Tuhan juga katakan sama saya juga masih belum. Saya lebih mungkin fokus pada apa yang saya kerjakan.
Sebagian hidup saya setiap hari mungkin 8 sampai 10 jam. Saya harus bekerja. Berapa banyak waktu yang saya berikan buat Tuhan? Itu pertanyaannya. Ya mungkin saya berdoa. Ya mungkin saya merenungkan firman Tuhan. Bahkan menyampaikan firman Tuhan, bagikan firman. Berusaha untuk dapat melakukan firman. Berapa banyak waktu kita pakai bagi Dia. Bangkit, bangun. Jangan hanya tidur-tiduran. Berdoalah. Ya, tema tahunan kita, fokus tahun ini adalah standing firm. Berdiri teguh. In one spirit, in one mind. Satu roh. Dan itu yang ingin kita capai sungguh-sungguh. Lewat apa? Lewat doa, enggak ada yang lain. Oleh karena itu kami para pemimpin selalu ingin mengajak teman-teman semua. Ayo doa yuk. Ayo doa yuk. Doa yuk. Doa dengan sesama kita di tempat ini. Doa sama jemaat. Saling menguatkan, saling mendoakan. Kalau perlu saling menolong satu sama lain. Ayo doa. Tapi belum banyak yang menanggapi panggilan ini. Yuk kita doa yuk. Dan kami para pemimpin sudah mulai, mungkin ini masuk bulan ketiga ya Pak ya. Bulan yang ketiga ya. Setiap hari jam 5 pagi kami berdoa. Bertiga. Bukan untuk apa-apa Bapak Ibu. Tapi karena inilah yang harus kita kerjakan. Kalau kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup. Doa. Mungkin doa kita nggak dijawab. No problem. Belum dijawab. No problem. Ya saya dengan keluarga, pada saat ayah saya sakit, kami juga berdoa. Kami juga mau minta sama Tuhan. Bukannya Tuhan gak jawab. Tuhan jawab. Tapi jawabannya no. Enggak. Tidak. Nah disitulah kami juga mau belajar. Bahwa jawaban Tuhan kepada kehidupan saya dan keluarga khususnya. Bukan hanya yes. Bukan hanya ya. Tapi kadang dia berdiam diri. Untuk menunggu kita siap untuk mendapatkan jawaban yang Tuhan. Nah, bagaimana kalau kita menaikkan doa-doa kita? Tapi Tuhan bilang, rasanya belum waktunya. No, Han, no. Enggak, Han, enggak. Ya mungkin kita boleh kecewa pada saat kita mendengarnya. Tapi kalau kita mau merefleksikan kehidupan kita, tidak ada satupun seperti lagu tadi. Ya. Selai rambut kita jatuh, itu seizin Tuhan. Apalagi hal-hal yang lain yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus percaya itu pun seizin Tuhan. Gak ada yang terlepas dari perhatiannya. Gak ada yang terlewat dari perhatiannya. Dan itulah Allah kita. Allah yang selama ini kita sembah. Allah yang selama ini kita puji, kita tinggikan, kita muliakan. Itulah Allah kita. Allah yang berdaulat atas kehidupan kita. Bukan hanya perkara-perkara baik, tetapi perkara-perkara yang tidak baik pun yang terjadi dalam kita. Kita harus percaya bahwa Allah mengetahui semua itu. Bapak Ibu, yang terakhir, kalau gitu adakah jawabannya supaya kita menjadi orang-orang yang berhasil
di dalam Tuhan? Jawabannya ada. Ada. Apa itu? Yang kedua, relasi. Relationship with God. Hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan sangat menentukan apakah kita akan gagal atau tidak. Oleh karena itu bangun hubungan kita dengan Tuhan. Hari demi hari, setiap pagi, siang, malam, setiap jam. Itu kita boleh menghidupi hidupan ya, yang berkenan kepada Tuhan. Uji Dia, tinggikan Dia. Supaya apa? Pada saat kita mempunyai hubungan yang intim, hubungan yang erat dengan Tuhan, maka pun firman Tuhan katakan, apa yang kau minta, engkau akan dapatkan. Cari wajah Tuhan, karena engkau akan menemukannya. Dia tidak pernah tersembunyi. Dia selalu membuka tangannya. Tanyanya, maukah kita untuk kita membangun sebuah relasi, membangun sebuah hubungan yang hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kita semakin hari semakin dapat berhasil melakukan kehendak Allah. Bulan demi bulan, tahun demi tahun, kita berhasil untuk menggenapi rancangan dan rencananya dalam kehidupan kita. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Diklik yang terakhir. Karena Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Kita boleh gagal, kita boleh nggak berhasil, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Bapak Ibu, teman Tuhan, sampai di sini, yang maukah kita untuk kita melakukan segala sesuatu di tahun ini? Bangun relasi, bangun hubungan yang sedemikian rupa, sehingga apa? Sehingga kita boleh mengenal Dia, dan kita tahu ada rancangan, ada rencana yang indah. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Bukan hari depan yang buruk, masa depan yang suram, tetapi hari depan dan masa depan yang penuh dengan harapan. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Saya akan nyanyikan sebuah lagu. Kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Ajarku mengerti saat jalanku tak bisa kulihat, Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal.
Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan nih lagu ini. Saya mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkan ku lagi, hidupku ada di tangan-tanganmu, rancanganmu Tuhan indah dan mari katakan bersama-sama, Tuhan tak pernah gagal, sanggup pegang janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata apa? Tuhan tak pernah gagal, Tuhan tak pernah, Tuhan tak pernah gagal, sanggup pegang janji setiamu selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, Tuhan tak pernah, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Iman dan pengharapanku teguh lewati badai hidup bersamamu. Tangan kuat menjaga, Yesus kemenanganku. Katakan sama-sama. Iman dan pengharapanku teguh lewati badai hidup bersamamu. Tangan kuat menjaga, Yesus kemenanganku. Sekali lagi katakan iman. Iman dan pengharapanku teguh lewati badai hidup bersamamu. Tangan kuat menjaga, Engkau kemenanganku. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal.
Kita sembah Dia. Kita sembah. Berikan pujian kita, pengagungan kita. Dia layak. Dia layak. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bolehkah saya bertanya kepada Bapak Ibu semua? Siapa di antara kita mau berkata, ya Tuhan, aku mau menjadi pribadi-pribadi yang melakukan kehendak-Mu atas hidupku. Boleh taruh tangan di dadamu. Ira Bapak Karabas. Ira lala Bapak. Kira lala Bapak. Jesus. Ira lala Bapak. Oh. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami orang yang lemah. Kami orang yang gagal. Kami seringkali tidak berhasil untuk kami melakukan apa yang Kau mau atas hidup kami. Kami sering fokus hanya untuk diri kami sendiri. Pagi hari ini Tuhan, kami mau berkata, Tuhan, aku gak mau lagi. Aku bukan orang yang sama. Oleh kasih-Mu, oleh anugerah-Mu, Roh-Mu menguatkan, aku akan berubah. Aku akan menjadi orang-orang yang berhasil untuk melakukan kehendak Tuhan, nyata atas kehidupanku, nyata atas kehidupan keluargaku, nyata untuk suami, istri, anak-anakku. Karena Engkau Allah yang tidak pernah gagal sekalipun atas kehidupanku. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap tangan yang menaruh tangannya di atas dada masing-masing. Turunlah kasih anugerah-Mu, kasih setia-Mu, Roh-Mu yang meneguhkan, menuntun, memimpin. Sehingga kami Tuhan boleh menjadi orang-orang yang mengambil keputusan untuk ya Tuhan, aku mau, aku siap untuk melakukan kehendak-Mu
di dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa mulai hari ini, karya Tuhan, anugerah Tuhan yang ajaib terjadi atas hidupmu, terhadap hidupmu dan keluargamu, sehingga engkau menjadi orang-orang yang dibangkitkan, menjadi orang-orang yang selalu berjaga-jaga, menjadi orang-orang yang selalu berdoa, agar setiap kami tidak jatuh ke dalam pencobaan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Engkau Allah yang baik, sangat baik, bahkan teramat baik di dalam kehidupan kami. Mari setiap kita yang percaya akan firman Tuhan, mari kita katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Lebih meriah lagi. Lebih meriah lagi. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan tak pernah gagal. Kenapa Bapak Ibu Tuhan gak pernah gagal? Tahu sebabnya? Karena Dia Allah. Lagu kan ada lagunya kan, Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Jadi bukan karena sifatnya Tuhan, bukan karena Dia maha hebat, bukan karena Dia maha besar, bukan karena Dia maha kasih, tapi karena Dia Allah. Yang kita cari berkat Allah, apa Allah? Allahnya, pribadinya kan. Kita melayani pekerjaan Tuhan atau kita melayani Tuhan? Kita melayani Tuhan. Kayak tadi Pak Han bilang firman-Nya, kita harus membangun relationship dengan Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan, karena Dia Allah, kita pernah gagal. Amin. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, sini mana Youth Pro? Anak-anak Youth Pro ada di belakang samping beberapa. Jadi ibadah Youth Pro itu biasanya setelah ibadah umum ya jam 11. Tapi khusus minggu depan ibadah Youth Pro itu diadakan pada hari Sabtu 22 Januari jam 6 sore. Ya, ada worship night. Ya, jadi ingat yang Youth Pro atau Bapak Ibu juga mau datang boleh kok. Hari Sabtu ada worship night, diundang juga, terbuka juga buat kita semua ya. Yang kedua, ada program hebat, hendak baca Alkitab tuntas. Ya, jadi ada 3, ada fast track, yaitu 10 pasal sehari, 4 bulan selesai. Yang kedua, medium plan, 6 pasal sehari, itu 6 bulan selesai. Yang ketiga, normal pace, yaitu 3 pasal sehari, 1 tahun selesai ya. Bisa menghubungi Pak Rudi Wijaya atau juga sekretariat Ampang ya. Kemudian yang ketiga, ada penerimaan siswa baru Sekolah Kristen Tunas Bangsa ya. Jadi masih buat Bapak Ibu masih ada masih dibuka kesempatan untuk anak-anak kita masuk ke Sekolah Kristen Tunas Bangsa. Bisa menghubungi sekre atau langsung ada Pak Heri Utapaya di belakang Bapak Ibu ya. Jadi atau bisa langsung juga datang ke Sekolah Tunas Bangsa ya. Tetap masih ada diskon 50% dan ada cicilan 0% 10 tahun Pak Heri. Oh enggak ya, nanti jelasnya bisa dengan Pak Heri. Kemudian ada persembahan, bukan ada persembahan ya, pengumuman tentang persembahan biasa seperti yang kita sudah tahu, bisa melalui QRIS atau amplop persembahan atau juga transfer langsung ya. Jadi bisa berbagai macam cara. Kita ada minggu lalu saya dikatakan bahwa ibadah kega kita akan mempertimbangkan apakah buka offline atau tetap online. Ya, kita mendengar pengumumannya dari Kak Fia dah
Ya, silakan. Oke, jadi kita bisa dengar langsung dari Kak Fia, ya, PIC untuk ibadah kega. Oke, baik Bapak Ibu, kayaknya wajah tegang semua nih. Wow, di sini sudah ada logo. Coba kalau saya ucapkan Kega Warrior, semuanya katakan let's go gitu ya, dengan semangat ya. Oke, 1, 2, 3, Kega Warrior. Oh, kurang semangat, masa kalah sama anak-anak. 1, 2, 3, Kega Warrior. Karena saya kangen sekali dengan anak-anak Kega Bapak Ibu. Nah, ada kabar baik nih Bapak Ibu, bahwa minggu depan tanggal 23 Januari Kega akan ada ibadah secara tatap muka. Ya, Keganya offline, masih secara gabungan ya, karena pertemuan pertama itu di lantai 3 jam setengah 9 sampai jam setengah 10. Jadi waktunya sama dengan Bapak Ibu ketika ibadah. Jadi nanti boleh ditampilkan tentang peraturannya seperti apa? Nah, ada protokol yang harus dijalani Bapak Ibu. Anak wajib menggunakan masker 3 lapis, jadi nggak ada yang 1 lapis gitu ya. Terus anak melakukan penyemprotan desinfektan sama seperti Bapak Ibu ketika mau memasuki area gereja, di bawah akan ada yang melayani. Jadi anaknya juga sama, dicek suhunya, disemprot desinfektan, cuci tangan dan lain-lain. Terus pastikan kondisi anak dalam keadaan sehat, suhu tubuhnya tidak lebih dari 37,3 derajat Celcius. Jadi kalau ada anaknya yang demam atau bagaimana, di rumah saja ya Bapak Ibu ya. Terus anak usia balita itu wajib didampingi oleh orang tuanya. Nah, nanti kalau ada anaknya yang tiba-tiba ditinggal, sekalipun dia di TK, udah biasa kok Kak, sekolah di TK ditinggal sama mamanya. Tapi di Kega kami harap orang tuanya tetap mendampingi. Kalau tidak ada orang tuanya, paling nggak ada orang dewasa yang mendampingi ya. Lalu ada rambu-rambu yang harus dilakukan ketika ibadah Kega berlangsung, yaitu orang tua mengantarkan anak ke ruang Kega. Jadi nanti minggu depan di lantai 3, ketika papa mamanya naik lift, udah diantar aja, dipencet lantai 3. Nanti ada kakak pembina atau kakak kids leader yang akan bawa anaknya masuk ke ruang auditorium lantai 3. Ya, jadi papa mama tidak perlu repot-repot untuk nganterin terus balik lagi ke lift gitu kan, antri lagi karena yang dari lantai 1 sudah menunggu. Gitu ya, biar lebih cepat gitu. Terus anak duduk di kursi, nanti akan disediakan kursi, kita tidak lagi pakai evamet atau tikar supaya menghindari anak-anak untuk saling menyentuh antara satu dengan yang lainnya gitu ya. Terus tidak boleh makan di dalam ruang ibadah, bahkan saat ibadah berlangsung anak-anak tidak boleh makan. Tapi kan Kak, anak saya belum sarapan. Itu sarapannya bisa di luar dulu gitu supaya tidak mengganggu kegiatan yang ada di dalam. Terus saat ibadah Kega sudah selesai, anak tetap di ruang ibadah, tetap duduk di kursinya, tidak boleh kemana-mana. Nanti akan ada kakak-kakak yang menjaga sampai papa mamanya nanti turun, selesai ibadah turun jemput anaknya. Dan ketika papa mama jemput anaknya itu, tinggal ngomong sama kakak pembinanya, Kak, anak saya Andrea kelas kecil, nanti kakaknya akan ambil Andreanya untuk antarkan ke papa mamanya. Jadi menghindari penumpukan di depan pintu ruang ibadah Kega. Sekian informasi dari saya harap Bapak Ibu bisa antusias ya untuk menyampaikan ini kepada anak-anaknya. Terima kasih. Ya, thank you Kak Fia. Jadi minggu depan di lantai 3 ya Bapak Ibu ya, masih digabung. Kemudian yang balita ditemani orang tua, dan setelah selesai anak masih tetap di tempat di lantai 3 sampai Bapak Ibu menjemput anaknya di lantai 3 ya. Jadi semua antusias untuk minggu depan. Bapak Ibu, ibadah hari ini belum bisa langsung streaming karena ada gangguan internet, tapi nanti setelah ini akan diupload ke YouTube. Jadi Bapak Ibu yang di rumah mungkin bisa melihat ibadah
Ada sahabat baru atau Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Ya, belum ada ya. Tidak ada, kita bagian berdiri, kita akhiri ibadah kita. Dari Allah Bapa, kita kasih dari Tuhan,